Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Simpel sekali Allah menjelaskan tentang neraka Hawiyah. Neraka tempat berkumpulnya umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah, hingga nanti datangnya hari kiamat, yang mana syaratnya hanya satu: timbangan kebaikan kita itu ringan. Kebaikan, pengecualian daripada kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penyembah bulu babi pun jika dia tidak mengenal Rasulullah, karena tidak hidup di masa beliau, pun ketika hidup belum ada di kupingnya, belum ada kabar berita bahwa ada nabi terakhir yang menyampaikan agama langit, namun hidup dalam kejujuran, hidup senantiasa untuk melawan hawa nafsu dan melawan penindasan. Dia termasuk orang yang beruntung, bersenang-senang pada saat itu karena berat timbangan kebaikannya. Lalu kita yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dari ayah ibu kita, dari guru-guru kita, dari Al-Quran, dari sejarah, dari pemimpin-pemimpin kita, bagaimana mungkin kita bisa ringan timbangan kebaikannya? Padahal kita tahu ada tempat semacam itu di masa depan. Jika kita meyakininya, kita mengimaninya. Apalagi jika kita mempunyai akal pikiran, mempunyai hati nurani, dan mempunyai hawa nafsu yang kita pacu untuk kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Mustahil kita tidak mempercayai ada hal tempat semacam itu. Di suatu hari yang sangat besar, luar biasa besar, bumi dihancurkan, planet-planet dihancurkan, kita dimatikan dalam sangkakala yang pertama, dihidupkan kembali dalam sangkakala yang kedua, dalam keadaan yang telanjang tapi tidak memalukan. Terputus semua hawa nafsu kita akan keinginan untuk bersetubuh, meskipun di samping kita itu cantik-cantik, tampan-tampan. Kita hanya tertuju kepada pengetahuan kita semasa hidup. Oh, ada tempat semacam ini. Ini ajarannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang memberantas berhala-berhala, patung-patung, pun juga ditugaskan oleh Allah untuk memberantas berhala-berhala yang ada di pikiran, yang ada di hati, yang ada di hawa nafsu, untuk senantiasa minimal meluruskan saja. Kalau tidak bisa menegakkan, lurus saja. Jika kita harus menegakkan, itu lain urusannya. Itu urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan wali-wali kita yang begitu banyak pengetahuannya, urusan imam-imam kita. Hindari untuk mendapat pujian-pujian semu, menghalalkan segala cara, menyakiti hati manusia. Bakat-bakat Fir'aun yang terpendam, yaitu senang sekali melihat orang lain menderita, itu bakat, sangat bakat. Lalai, sementara kita tidak pernah sholat. Kita tiap hari mendulang dosa, membangun parit-parit dosa, namun kita lupa untuk menguburkannya dengan cara sholat, dengan cara zakat, puasa, sedekah. Pun yang paling mudah sholat saja dulu, biar ada bisikan malaikati di dalam akal pikiran, hati, dan hawa nafsu kita, untuk menghindari bisikan iblis laknatullah, sehingga kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sinar para nabi, apalagi sinar Rasulullah, itu besar. Kita kalau kenal minimal, pasti kita seperti laron. Mungkin benar
penerjemahannya kali laron yang berterbangan, karena kita mencari cahaya, cahaya para nabi, cahaya para rasul, cahaya hujah yang paling nyata, rahmatan lil alamin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, puncak akhlak, puncak kebaikan, puncak fitrah manusia. Mudah sebenarnya jika kita yakin dan selalu berprasangka baik terhadap apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punya hari ini, apa yang kita jalani hari ini. Kekayaan kita sebesar apapun, baju kita yang kita miliki sejelek apapun, anak-anak kita, istri kita yang kita miliki, maupun seburuk apapun, mau sebejat apapun, jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak sayang kepada kita. Bagaimana mungkin dia tidak sayang kepada kita? Sebaik-baiknya ciptaan adalah manusia. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran, di dalam Jabur, tidak ada ciptaan aku yang paling mendekati aku selain daripada manusia. Hampir serupa. Namun kita juga jangan terjebak. Allah bukan manusia sehingga kita terjebak seperti kaum Bani Israel, menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa, menuhankan Siti Maria, menuhankan Bunda Maria, dan seolah-olah Allah melakukan setubuh kepada Bunda Maria lalu lahir Nabi Isa. Jangan. Bentuk yang dalam serupa adalah kita fitrah. Hati nurani kita fitrah. Ruh kita yang paling kecil nih, kecil. Virus corona ukurannya seberapa sih? Dibagi 1/juta, itu namanya hati nurani. Yang tidak mungkin akan berbohong, yang tidak mungkin akan menipu, yang tidak mungkin akan berdusta, yang tidak mungkin akan mengambil jalan menghalalkan segala cara demi mendapat kosakata nyaman, aman, tentram, bahagia. Tidak, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju kesesatan pun, banyak jalan juga menuju kebaikan. Allah sudah menyampaikan para nabi yang suci dari Adam sampai Rasulullah, ikuti mereka, perjuangan mereka. Kita yang paling dekat umatnya Nabi Rasulullah SAW, yang tidak suka bermegah-megahan, yang tidak pernah menghardik anak yatim, yang suka memberi makan orang miskin. Yang kedua itu melebihi apapun di dalam seluruh hati nuraninya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, sehingga sholatnya tidak pernah lalai dan tidak pernah berbuat ria, mengharapkan pujian, mengharapkan tepuk tangan, mengharapkan nama besar. Tidak, berlaku baik saja, tidak suka bermegah-megahan. Pun ketika sudah mendudukan Makkah Al-Mukarramah, dia tidak meminta putri-putri raja-raja yang besar untuk dinikahkan kepadanya, dinikahkan kepada Al-Hasan, Al-Husain, kepada anak-anaknya. Tidak minta rumah yang megah, karpet yang indah, tidak meminta lampu-lampu kristal yang mewah, tidak meminta kuda-kuda yang gagah. Dia hanya meminta kepada umatnya untuk senantiasa berpegang kepada tali Allah, tali Al-Quran, tali Rasulullah. Dan carilah wali-wali kalian sendiri. Insya Allah mereka pun sedang berjuang kepada Allah, mengikuti pola pikiran mereka. Bagi pencinta Abu Bakar, Umar, silakan pegang apa yang kau yakini. Pun begitu kepada para pecinta keluarga Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu imam-imam mereka yang suci. Jangan kita disesatkan oleh kotak-kotak yang semu, sehingga kita saling berperang, saling memenggal, mengikuti hawa nafsu iblis laknatullah. Musuh kita satu, yaitu diri kita sendiri. Untuk senantiasa berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pegang Al-Quran,
Alhamdulillahirabbil alamin.